dan adat istiadat. Namun, tetap disatukan oleh nilai luhur kemanusiaan. Melalui kisah yang berakar dari budaya Bali, drama ini mengingatkan kita bahwa ajaran tentang karma, bakti kepada orang tua, serta tanggung jawab atas setiap pilihan hidup adalah nilai yang hidup di seluruh penjuru Nusantara. Maka, dengan penuh rasa hormat, inilah persembahan dari kelas 11 BD2, sebuah cerita yang mengajak kita belajar untuk saling menghargai, menjaga keseimbangan hidup, dan merawat keberagaman Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa Bali yang damai, manusia hidup dalam keseimbangan. Namun, ketika kesombongan menguasai hati, keseimbangan itu pun runtuh. Ada dan buku keluarga yang bahagia. Tapi sekarang keluarga ini berubah. Inilah awalnya dari sebuah kisah tentang anak yang menikahkan kasih ibunya. Kebahagiaan kecil itu hancur ketika kesabaran meninggal pintu rumah hidupnya. Darmi, tolong pegang ini nak. Iya ibu. Aduh Dharma, hidupmu terus susah ya untuk tinggal di rumah jalan kotor ini. Mending kita keluar aja. Kau benar, aku sudah tidak sudi untuk tinggal di rumah yang menjijikkan ini dan tinggal satu atap dengan perempuan itu. Woi, aku sudah muak untuk miskin. Kamu kenapa Dharma? Kenapa kamu tiba-tiba datang normal seperti ini? Sudah cukup dengan basa-basi itu. Aku sudah lelah dengan kemiskinanmu. Aku ingin kita berpisah dan hidup dengan kekayaan bersama aja. Wanita yang bisa menunjukkan hal itu. Tapi Dharma, kita sudah bersumpah untuk hidup bersama. Duh, sumpahmu itu tidak memberi makan. Ajeng yang memberi kehidupan yang lebih baik. Kamu jangan sesuka hati berbuat seperti itu Dharma. Setiap perbuatan pasti ada karmanya Dharma. Kamu jangan gegabah dalam mengambil keputusanmu itu. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan karma atau apapun. Yang aku inginkan hanyalah hidup dan kekayaan dan kemewahan. Ayah, jangan tinggalkan kami. Cukup. Kalau ibu nggak miskin, ayah tidak akan pergi. Saat itu, karma mulai ditanam. Bukan hanya oleh ayahnya, tetapi juga oleh Dharma. Waktu terus berjalan. Darmi tumbuh dewasa, namun tidak dengan kebijaksanaannya. Darmi sekarang cantik sekali ya. Tapi kan sikap kepada ibunya berbeda, apalagi dalam penampilannya. Aku sudah selesai nih, ayo ke pasar. Ibu, aku mau ke pasar, minta uangnya dong. Nak, uang ini untuk beli beras dan banten. Aku tidak peduli. Kalau ibu nggak miskin, ayah tidak akan meninggalkan kita. Aku benci hidup miskin. Aku benci ibu. Anak itu mulai rentan eling. Setiap kata kasar, setiap sikap angkuh adalah karma yang terus dikumpulkan. Suatu hari, desa menjadi ramai. Seorang pemuda sukses kembali ke kampung halamannya. Tempat ini sudah cukup banyak rupanya yang berani kalian ke sini. Kau benar Hasan, aku saja sudah tidak terima tempat ini sebelumnya. Darmi, lihat itu Hasan, anak juragan yang sukses itu. Tapi itu siapa? Itu Darmi, anak lo yang miskin itu. Kalau mendengarkan aku Hasan, sepertinya aku ingin mengenalmu lebih dekat. Pertemuan itu mengubah hidup Darmi. Namun, kesombongan di hatinya masih belum juga sehat. Hubungan Darmi dan Hasan semakin dekat. Hingga tiba hari di mana keluarga dan warga berkumpul dalam sebuah acara adat. Hasan sudah datang dengan calon istrinya ya. Tapi keluarganya kenapa belum terikat ya? Darmi, ibu datang untuk mendoakan nak. Ibu ini siapa Darmi? Dia hanya orang desa biasa kok. Bukankah itu ibunya ya? Jadi beliau ini
ibu kamu. Dasar kau adalah penipu. Aku tidak menyangka bahwa kau akan setegah itu membohongiku. Aku dibesarkan dengan ajaran menghormati orang tua, dan aku tidak sudi untuk menikah dengan wanita yang menyangkal ibunya sendiri. Hasan, dengarkan aku dulu. Aku tidak boleh. Bukan kemiskinan yang membuat Hasan pergi, melainkan hati Darmi yang telah kehilangan rasa hormat. Ya Tuhan, bukan aku yang terluka, tetapi hatiku yang takut membaca. Untuk itu, saya berdoa di hatinya dan hancur. Kau benar doanya bukan kutukan. Kalau memang kamu berdoa, akan jadikan untukmu bukan kehancuran. Untuk apa berdoa? Hidupku sudah hancur. Nah, Madura adalah tempat untuk menenangkan diri, bukan tempat lari dari karma. Aku tidak butuh berjalan. Ketika manusia melawan orang tua, ia sesungguhnya sedang melawan hukum alam. Dan ketika doa seorang ibu terluka, Tuhan pun mendengar. Panggil. Semua ini tidak adil. Adik. Nak, berhentilah melawan hidup. Panggil. Aku tidak peduli. Tubuhnya mengeras, namun hatinya baru terasa hancur. Kakiku. Aku menyesal. Aku tidak ingin seperti ini. Maafkan aku, Ibu. Ya Tuhan, terimalah penyesalan anakku ini. Penyesalan selalu datang terlambat bagi mereka yang lupa diri. Kaidah manusia ini melambangkan cahaya suci yang menerangi kehidupan manusia, mengajarkan nilai ketenangan, kesucian, dan keseimbangan agar selalu berjalan di jalan yang benar.
Hidup bukan tentang siapa yang benar. Halo, tetapi Mbak E. tentang konsekuensi dari Suhu. setiap pilihan. Oh, Suhu. Santi, Santi.